Bab 41. Pa, tahu enggak, kalau tadi Mami ketemu sama Ramon. Bima yang sedang lahap menyantap makanan ke dalam mulutnya menghentikan gerakannya dan menatap sang istri dengan mata tajamnya. Ramon, mantan Mami yang enggak ganteng itu. Bima tentu saja tidak lupa dengan pria bernama Ramon Putra itu. Pria itu adalah mantan karyawannya, sekaligus mantan kekasih dari istrinya yang sekarang. Tidak lupa, pria itu juga yang menjadi jembatan penghubung antara dirinya dengan Nia. Iya, mantan Mami yang jelek itu. Nia mencibir menatap suaminya. Dia tadi sama istrinya yang lagi hamil. Yah, mudah-mudahan kali ini dia bisa setia dengan istrinya dan enggak tergoda dengan ulat bulu lagi. Amin. Biar dia juga bisa lupa sama Mami. Dia udah lama move on dari Mami. Ya kali, udah Mami kasih omongan pedas, dia masih mau sama Mami, sahut Nia santai. Bima menganggukkan kepalanya kemudian melanjutkan kembali menyantap makanan dalam piringnya dengan lahap. Nafsu makannya semakin meningkat, terutama saat mendengar mantan kekasih istrinya sudah memiliki istri. Pria itu kemudian menatap anak-anaknya yang makan dalam diam. Liburan ini kalian mau kemana? Biar papa siapkan tiket untuk kita berangkat bareng-bareng. Ke Turki aja, Pa, sahut Arga cepat. Paris, Pa. Kali ini Kelo yang menyahut. Kedua kakak beradik itu saling menatap tajam satu sama lain. Arga menjitak kepala adiknya. Anak kecil harus ikut apa kata orang dewasa. Jadi, kamu harus ikut apa kemauan abang. Orang dewasa bukannya harus ngalah sama anak kecil. Enggak. Kata siapa? Kata aku, barusan. Tahun ini enggak ada yang liburan ke luar negeri. Kita stay di rumah aja, Selania, menatap kedua putranya yang tengah berdebat. Loh, apa yang, lo, itu, Arga? Wanita itu memelototi putranya. Enggak ada liburan ke luar negeri tahun ini. Kita akan tetap di Indonesia. Kalaupun mau liburan, mending kita ke desa tempat tinggalnya Jilo dulu. Mami, rengek Kelo menatap melas pada maminya. Enggak peduli. Pokoknya liburan kita tahun ini di Indonesia aja. Ingat, dengerin apa kata orang dewasa kalau ngomong. Nia membalikkan kalimat kedua. Putranya yang berdebat tadi. Sementara Bima hanya mengangkat bahunya dan menerima saja keputusan sang istri. Lagi pula, mau liburan kemanapun istrinya mau, Bima pasti akan mengikutinya. Pria itu kemudian berangkat ke kantor disusul oleh Arga dan Kelo. Sementara Nia sendiri langsung pergi ke sekolah PAUD untuk mendaftarkan kedua putrinya. Usia Alana dan Alea saat ini sudah 4 tahun. Keduanya sudah merengek ingin segera dimasukkan ke sekolah. Nia tentu saja tidak tahan dengan rengekan kedua anaknya, akhirnya memutuskan untuk memasukkan mereka ke sekolah lebih awal. Wanita itu keluar dengan membawa mobilnya sendiri. Matanya tak sengaja menatap keluar jendela dan menemukan sebuah mobil mengikutinya dari belakang. Nia tahu jika selama beberapa waktu ini beberapa orang tengah mengawasi keluarganya. Wanita tahu ini pasti ada hubungannya dengan Alea. Tak mau membuat orang yang mengikutinya curiga kalau sudah ketahuan, Nia melajukan kendaraannya menuju sekolah tempat di mana kedua putrinya akan menuntut ilmu. Selesai mengurus semua berkas, Nia langsung menuju kafe tempat di mana ia akan bertemu dengan kedua sahabatnya. Aina dan Bella ternyata sudah lebih dulu tiba di tempat mereka janjian. Nia beraktivitas seperti biasa tanpa ada pergerakan yang mencurigakan darinya. Tak lama ia masuk ke dalam toilet dan keluar setelah menuntaskan hajatnya. Nia dan kedua temannya berbincang dengan santai. Sesekali mereka melemparkan guyonan yang membuat meja mereka tampak penuh dengan tawa. Kali ini terdengar suara dering ponsel milik Nia yang berasal dari Empok Atun. Wanita itu mengatakan dengan panik jika putrinya, Alea, diculik oleh orang tak dikenal. Hal itu tentu saja membuat Nia merasa was-was dan mengira jika ia sedang dikerjai. Namun, mendengar suara Empok Atun yang menangis tentu saja membuat wanita itu yakin dengan apa yang dikatakan oleh asisten rumah tangganya itu. Kamu kenapa, Nia? Sepertinya panik begitu, tegur Bella, menatap sahabatnya. Alea diculik orang. Aku harus cepat pulang dan lihat langsung. Nia menjawab dengan panik, kemudian mengambil tas di atas meja dengan terburu-buru. Bella menatap Aina begitu juga sebaliknya.
Keduanya kemudian bergegas melangkah keluar dari kafe dan ikut masuk ke dalam mobil milik Nia. Kamu duduk di samping aja biar aku yang nyetir. Kalau kamu panik seperti ini, nanti sesuatu bisa terjadi sama kita. Bella yang melihat wajah cemas sahabatnya segera memintanya untuk bertukar posisi. Wanita itu kemudian melajukan kendaraannya setelah ia menyetujui untuk membiarkannya menyetir. Di dalam mobil Nia sibuk menghubungi Bima yang ternyata sudah berada di jalanan mengejar mobil pelaku yang menculik putrinya itu. Wanita itu mendengar dengan serius instruksi dari suaminya yang menyebutkan posisi mereka saat ini berada. Hal itu tentu saja disampaikan Nia pada Bella lokasi tempat di mana aksi kejar-kejaran Bima dan orangnya dengan para penculik tersebut. Bella yang sudah sangat ahli dalam hal menyetir, langsung bergegas ke tempat yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Segera setelah itu mereka melihat rombongan mobil yang saling mengejar diikuti oleh teriakan dari pengeras suara milik polisi. Lokasi tempat mereka saat ini cukup sepi dan berada di jalan tol yang membuat penculik itu semakin mudah untuk melajukan kendaraannya. Namun, sepertinya nasib sial menimpa si penculik karena ban mobil mereka ditembak oleh polisi yang mengejar. Kendaraan kemudian oleng dan menabrak pembatas jalan. Tak menunggu lama, dua orang penculik keluar dari mobil dan berlari ke arah tempat lain meninggalkan mobil serta Alea di dalam mobil. Kedua penculik itu berlari dengan kecepatan penuh tanpa menoleh ke belakang. Polisi yang mengejar mereka tidak mendapatkan keduanya. Sementara Bima dan rombongannya segera bergerak ke arah mobil yang sudah rusak parah di bagian sisi kiri. Alea, suara Nia berteriak setelah keluar dari mobil terdengar. Wanita itu histeris saat melihat suaminya mengeluarkan putrinya yang sudah bernoda darah dari dalam mobil. Tanpa menunggu lama, Bima segera membawa Alea masuk ke dalam mobilnya diikuti oleh Nia. Wanita itu duduk di bangku belakang bersama sang suami dan putrinya. Sementara di bangku sopir ada Papa Roy yang kebetulan berada di kantor Bima. Serta Arga di sampingnya. Polisi masih mengejar mereka. Nia menatap jalanan yang mereka lewati serta mobil yang sudah di garis polisi. Sepertinya begitu. Bima menganggukkan kepalanya kemudian menatap putrinya yang masih memejamkan mata. Sayang, tahan sebentar, bisik Bima pada putrinya.